Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim hukum paslon Lutfi Tachiasin laporkan dugaan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara. Pentas teater dan baca puisi warnai kemeriahan Hari Sumpah Pemuda di Brebes. Menjajal wahana off-road yang memacu adrenalin di Kabupaten Semarang. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar di alun-alun Ungaran, Kabupaten Semarang dan di area Pantai Bandengan, Jepara. Pada upacara itu, pemuda yang berprestasi mendapat penghargaan dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Semarang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di alun-alun Bung Karno, Ungaran Timur. Upacara yang diikuti oleh pelajar dan Forkopimda berlangsung hikmat. Usai upacara, pemerintah Kabupaten Semarang memberikan penghargaan kepada pemuda dan pemudi di Kabupaten Semarang yang berprestasi di berbagai bidang. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda juga digelar di area Pantai Bandengan, Jepara. Upacara diikuti ratusan peserta yang berasal dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Suasana terasa sedih ketika penyandang disabilitas menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Diharapkan momen peringatan Sumpah Pemuda dapat menyatukan pemuda-pemudi Indonesia hingga mencapai Indonesia Emas. Pemuda ini akan terus berjuang ya untuk mengisi kemerdekaan yang saat ini insya Allah Indonesia ini akan menuju Indonesia Emas 2045. Dan disinilah peran pemuda untuk terus berjuang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan melayani masyarakat. Di akhir acara, penjabat Gubernur Jawa Tengah juga meresmikan wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensinya, yaitu Klinik Layanan Kepemudaan Jawa Tengah, dan diakhiri dengan memberikan hadiah kepada pemenang lomba rangkaian peringatan Sumpah Pemuda. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Arif Nur melaporkan dari Jepara. Ditirukan seluruh peserta upacara. Untuk pertama kalinya, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara peringatan Sumpah Pemuda. Mereka sampai membentangkan bendera sepanjang 1000 meter sambil mengelilingi keraton. Dipimpin Gusti Kanjeng Ratu Wandasari, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan keliling Keraton Kasunanan Surakarta. Dibantu kerabat dan prajurit keraton, serta pelajar dan sejumlah elemen masyarakat, bendera merah putih dibawa keliling dari depan Kori Pekamandungan hingga keraton. Ini adalah cara Kasunanan Surakarta untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, mengingat gerakan pemuda dan keraton berperan besar selama masa kemerdekaan. Merah putih 1000 meter untuk mengelilingi Baluarti, dan harapan kami tadi bahwa dengan dibalut dikelilingi oleh merah putih, keraton ini juga ikut lestari sepanjang Republik ini masih ada. Tak hanya membentangkan bendera, upacara peringatan Sumpah Pemuda juga digelar di halaman keraton. Ini adalah upacara peringatan Sumpah Pemuda pertama di Keraton Kasunanan Surakarta. Diharapkan para pemuda Indonesia juga diajak mencintai tanah air dan bahasa Indonesia serta menjaga kelestarian keraton sebagai warisan budaya masa lalu. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Sementara di Salatiga, Hari Sumpah Pemuda diperingati dengan cara bersih-bersih kota. Selain peringatan Hari Sumpah Pemuda, aksi bersih-bersih juga untuk mengajarkan anak untuk peduli terhadap lingkungan. Ratusan pelajar di Salatiga punya cara tersendiri untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mereka bergerak membersihkan sampah di sepanjang trotoar Jalan Diponegoro sampai bundaran Kaloka Taman Sari.
Selain memperingati Hari Sumpah Pemuda, kegiatan ini juga melatih para pelajar agar mereka lebih mencintai lingkungan. Mengajari siswa untuk peduli lingkungan. Karena yang mempunyai bumi nanti adalah anak-anak ini di masa depannya. Kalau tidak dijaga sampai dari sekarang, lingkungan mereka tidak menjadi sehat. Jadi harus dijaga dari sekarang. Ini ada 200 siswa. Ada puntung rokok, sampah plastik yang terutama botol plastik, sama sampah residu yang plastik jajanan itu. Ratusan pelajar juga membawa maskot berbentuk naga yang terbuat dari sampah plastik. Maskot ini sebagai arti bahwa sampah merupakan monster yang akan mengancam bumi pada masa mendatang. Kegiatan ditutup dengan pembacaan ikrar anak muda menjaga iklim di Bundaran Kaloka, Taman Sari, Salatiga. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Sebagai bentuk cintai bahasa Indonesia, SMA Negeri di Brebes adakan pentas teater dan baca puisi. Aksi mereka memukau detak kagum ratusan penonton. Dengan menjiwai peran, pelajar SMA Negeri 2 Brebes tampil maksimal dalam pentas teater yang diadakan di aula sekolah. Dengan judul Angin dari Gunung, teater ini menceritakan kisah dua insan yang bekerja sama saat berperang melawan penjajah. Tak hanya bermain teater, ada pun kelas 12 yang ikut meramaikan lomba baca puisi. Bagi Nisa, membaca puisi sebagai bentuk warisan budaya berbahasa. Generasi muda untuk meneruskan bahasa-bahasa yang sudah ada, seperti bahasa Indonesia itu ada 718 bahasa, dan di situ dengan kekayaan tersebut generasi muda itu harus meneruskannya, jangan sampai hilang bahasa-bahasa tersebut. Pertunjukan teater dan baca puisi di SMA Negeri 2 Brebes sebagai peringatan Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda. Diharapkan siswa bisa merenungkan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Sekaligus kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Dijadikan dalam satu kegiatan. Tujuannya adalah edukasi dan anak itu paham tentang makna Sumpah Pemuda. Karena ini Hari Bulan Bahasa, maka saya minta semuanya terlibat dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Agar semangat para pelajar semakin dipupuk, sekolah juga menggelar diskusi dan literasi tentang jiwa kepemimpinan generasi muda. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Nah, sementara itu di Kota Semarang ada festival pelajar usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Festival itu menampilkan kreasi masakan bergizi ala siswa. Pemerintah Kota Semarang menggelar festival pelajar dengan menghadirkan kreasi masakan bergizi. Ratusan masakan yang dipamerkan ini adalah karya para pelajar di Kota Semarang. Ada kreasi makanan dan minuman yang dipastikan sehat dan bergizi serta sesuai dengan selera anak masa kini. Kegiatan ini juga untuk mendukung program Prabowo Gibran soal makan bergizi gratis yang akan dimulai di tahun depan. Minta pada teman-teman OPD terkait, Pak Sekda, Pak Asisten, dan teman-teman OPD terkait untuk menampilkan semua karya. Kan di sini ada namanya kurikulum P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana tahun 2025 ini kan ada program nasional yang harus kita dukung, harus kita support, yaitu program makan siang atau makan bergizi, yang tentunya ini diharapkan juga menjadi salah satu inovasi untuk Kota Semarang.